Pernahkah Anda merasa bahwa sejarah menceritakan mengenai bagaimana Belanda memposisikannya atau menjajah ke Indonesia kita ini, ada hal memikirkan sebuah politik agama dalam penjajahannya. Dan apalagi di Indonesia pun, dari zaman penjajahan pun Indonesia sudah mengenal adanya kehidupan beragama atau kehidupan berdasarkan agama gitu kan. Jadi untuk menguasai atau menjajah daerah Indonesia ini pasti perlu ada hal di bidang agama, terutama dalam strategi politik atau hal politik. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai politik Islam Hindia Belanda yang tertuang dalam judul karya Haji Akip Suminto. Seperti apa isi bukunya? Mari kita review. Oke, judul dari buku hasil dari Haji Akip Suminto ini adalah Politik Islam Hindia Belanda, yang membahas isu utama yaitu analisis politik Belanda di bidang Islam. Tentu yang setelah saya sebutkan tadi, tentu ada hal yang dinamakan dengan politik agama untuk mencapai tujuan tertentu dalam kondisi tertentu. Maksudnya adalah di saat Belanda menjajah Indonesia, tentu ada hal yang utama yang menghalangi atau yang mempengaruhi bagaimana cara mereka berpikir kembali agar penjajah mereka berhasil, yaitu adalah di bidang agama, terutama mayoritas agama di Indonesia waktu saat masa-masa penjajahan adalah agama Islam yang lagi berjaya-jayanya di masing-masing daerah. Oleh sebab itu perlu adanya suatu kiat-kiat politik yang memasuki bidang-bidang agama agar tujuan dari perpolitikan tersebut dapat tercapai. Salah satunya adalah penjajahan dari Hindia Belanda ini. Oke, kita memasuki permasalahan utama. Merujuk pada judulnya Politik Islam Pemerintahan Hindia Belanda, di sini adalah pemerintahan Hindia Belanda dalam masalah-masalah Islam di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Sedangkan yang dimaksud dengan head kantor for Indische Zaken adalah suatu kantor yang dipakai oleh penasihat gubernur jenderal urusan pribumi. Ruang lingkup bahasan tentang politik Islam dalam buku ini mencakup kawasan seluruh Indonesia, sehingga generalisasi skematik tidak terhindarkan adanya dengan mengabaikan perbedaan regional dalam pelaksanaan politik Islam di berbagai daerah. Buku ini lebih mengutamakan pembahasan masalah Indonesia, pertanyaan masalah spesifikasi suatu daerah. Sebab buku ini bertujuan meneliti masalah politik pemerintahan Hindia Belanda yang digariskan oleh Snoek Hoornkrans dan meneliti sejauh mana kantor Voor Inlandse Zaken dapat berperan dalam hal ini. Jadi, walaupun ada pembahasan politik yang sangat mendalam dan sangat melebar, ternyata dalam buku ini juga tidak mengabaikan kelemahan tersebut. Dalam buku ini pun juga menspesifikasikan kajiannya melalui suatu tujuan kajian khusus, yaitu dari pandangan dari Snoek Hoornkrans. Siapakah Snoek Hoornkrans tersebut? Nah, jawabannya akan terjawabkan sampai video ini selesai. Kita lanjut. Keinginan keras untuk setiap berkuasa di Indonesia mengharuskan pemerintah Hindia Belanda untuk menemukan politik Islam yang tepat.
karena sebagian penduduk di kawasan ini beragama Islam. Nah, tertuang dalam fakta dalam buku ini yang telah saya sebutkan tadi, bahwa masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan atau masa-masa kolonial, masa penjajah dulu, merupakan mayoritas Islam, yang dimana itu adalah hasil dari kejayaan-kejayaan kerajaan Islam yang berada di Indonesia dahulu. Di dalam buku ini, sosok Snoek Voorthuns hadir dalam memberikan alternatif jalan keluar bagi permasalahan pemerintah Hindia Belanda. Nah, sudah mulai ketebak nih, siapa itu sosok Snoek Voorthuns? Nah, Snoek Voorthuns menganalisis mengenai Islam sehingga mendorongnya untuk bersikap netral terhadap ibadah agama, di samping bertindak tegas terhadap setiap kemungkinan perlawanan orang-orang Islam fanatik. Maksud dari orang-orang Islam fanatik ini adalah kaum-kaum agama yang membela atas nama agama mereka, atau bisa kita contohkan sebagai kaum Padri yang berada di Minangkabau, memang benar-benar memperjuangkan sesuatu atas nama Islam gitu, karena tujuannya adalah pemurnian Islam di Minangkabau dulu. Dan semenjak adanya campur baur dari Belanda, sehingga tujuan mereka pun berubah menjadi ke perlawanan terhadap Belanda, masih tetap sama terhadap atas nama pembelaan agama atau pembela Islam gitu, pembela agama. Bisa dikatakan dalam buku ini, Snoek Voorthuns adalah seorang yang memulai untuk menerapkan politik Islam dalam pemerintahan Hindia Belanda. Nah, kita sudah tahu kan siapa sosok dari Snoek Voorthuns. Ternyata dia adalah pencetus dari permasalahan politik Islam ini. Dan dialah orang yang menyarankan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan politik agama ini atau politik Islam ini di bidang pemerintahan Hindia Belanda. Politik kembar antara toleransi dan kewaspadaan ini dimaksudkan untuk membangun fondasi bagi ketentraman kehidupan beragama dan meletakkan modus vivendi antara pemerintahan kolonial dengan umat Islam. Snoek Voorthuns juga menyarankan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan kebebasan dalam mengelola masalah haji. Memberi kebebasan bahkan dilihat dari satu segi bisa dikatakan membantu. Nah, di waktu itu kan semasa-masa kolonial itu seperti memang sudah ada negara lah gitu di sana dalam berkehidupan kolonial dan orang-orang pribumi yang terjajah. Tetapi di sana mereka juga menjalani kehidupan mereka seperti kehidupan beragama, kehidupan untuk pergi haji gitu kan, yang bagi yang pergi haji gitu. Mereka juga ada disangkut pautkan dengan pemerintahan koloni. Salah satunya adalah dari Salan George ini untuk membantu atau memberikan fasilitas untuk pergi ibadah haji. Tetapi Snoek Voorthuns juga pernah menyarankan untuk melarang ibadah haji pada tahun 1915 dengan alasan pada waktu itu Turki bersama Jerman sedang berperang, tetapi pemerintahan Hindia Belanda tetap memperbolehkan ibadah haji. Nah, poin di sini alasan George menyarankan untuk tidak memberangkatkan haji pada saat itu adalah George sadar akan kesadaran terhadap koloninya. Jika George yang ditakutkan George adalah jika jemaah haji dari koloninya berangkat dari situ akan dan terhalang oleh kasus dari atau terkena dampak dari perang Turki dan Jerman tersebut, takutnya akan berdampak juga kepada koloninya nanti. Jadi dia disampingkan terhadap toleransinya terhadap agama atau membebaskan orang beragama, dia juga mementingkan kepentingan koloninya. Tidak hanya membahas politik Islam yang disarankan oleh Snoek Voorthuns dalam pemerintahan Hindia Belanda, di buku ini juga membahas bagaimana Hindia Belanda
memulai menghadapi pergerakan-pergerakan agama Islam yang muncul. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, juga selain orang-orang diberikan kebebasan atau hasil dari saran dari politik Islam dari George ini adalah juga pasti adanya suatu pergerakan yang muncul untuk melawan Belanda. Selain di bidang agama, mereka pasti sudah menyadari akan halnya terhadap mereka disengsarakan atau dijajah, atau merasa mereka itu tersiksa karena akibat dari penjajahan Belanda ini. Dan ini membuktikan bahwa dan ini juga merupakan hasil dari politik etis yang dilakukan pada awal abad 20-an. Karena di sini tertulis pada 1915. Oke, tidak hanya membahas politik Islam yang disarankan pada abad 20 akibat dari hasil politik etis yang diterapkan pada awal 20 yang menghasilkan masyarakat pribumi, terkhususnya orang Islam yang berpendidikan dan menumbuhkan kesadaran tinggi membela Islam yang mereka sebut dengan pan-Islamisme. Nah, jadi kini kita sudah mengetahui juga nih asal-muasal dari gerakan atau istilah dari pan-Islamisme ini. Tujuan dari pembuatan buku ini, Haji Akip Suminto adalah peneliti sejarah yang dimana dalam penulisan buku ini adalah hasil dari penelitian sejarahnya mengenai analisa politik Indonesia di bidang Islam. Jadi, tujuan dari penulisan di dalam buku ini adalah mengungkapkan fakta sejarah secara sistematis dengan menggunakan sumber-sumber dari Belanda yang dimana sang penulis langsung datang ke Belanda untuk menggali sumber dan menelitinya. Nah, itulah hasil review dari buku dari saya. Semoga penjelasan dari saya dapat dimengerti dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone's looking at me thinking that I'm different. Everyone's looking at me thinking that I'm living. But I don't really care what they all say.